bisa menarik orang untuk melihat jenak ataupun membaca apa yang kita tulis. Buatlah judul yang betul-betul seksi dan menarik untuk dibaca. Kemudian ada abstrak, ini gambaran ringkas dari awal sampai akhir, dari ujung rambut sampai ujung kaki wanita itu, ya kita gambarkan secara ringkas. Nanti ada perbedaan sedikit antara abstrak dan juga kesimpulan. Kemudian kata kunci ini juga harus dibuat, misalnya ini kata kunci gunanya untuk jika kita ingin mencari secara online artikel kita, maka kita cuma tinggal mengetik kata kunci ini, maka artikel kita akan keluar. Jadi gunanya itu kata kunci kita harus betul-betul tahu dan betul-betul spesifik. Misalnya jangan juga terlalu menulis kata kunci yang terlalu umum. Misalnya cuma wanita. Nah, itu kan muncul wanita banyak. Jika kita menulis di situ spesifik kita pada penelitian kita adalah mungkin wanita disabilities yang cantik begitu. Nah, kita kasih kata kuncinya seperti itu biar ketika kita menulis kata kunci itu, artikel kita akan cepat muncul. Nah, inilah yang pertama. Yang pertama, judul abstrak dan kata kunci ini ibarat wajah dari seorang pria atau seorang wanita yang betul kita klaim secara umum. Semua laki-laki dari penampilannya, dari raut, ada namanya judulnya. Kita ini judul kepalanya itu kita sudah lihat judulnya bagaimana, kemudian dari matanya, hidungnya kita gambar sebagai abstrak. Jadi kita buat abstrak untuk lebih orang tertarik membaca artikel kita. Makanya kadang cewek menggunakan make up, bibir merah. Nah, itu namanya abstrak, bagaimana orang tertarik dengan dia. Dan ada juga titik-titik yang harus diutamakan, yaitu namanya kata kunci. Kata kunci di situ adalah yang semua orang akan tahu. Misalnya dari talalatnya di atas bibir, orang sudah tahu, oh itu namanya Fatimah. Dari talalatnya di pipi, orang sudah tahu, oh itu Pak Yusriadi. Nah, itulah bagian ada daripada artikel yang kita akan buat. Nah, ini. Kemudian dari atas sampai di bawah itu, tidak kelihatan di slide-nya ini. Nah, itulah yang kita sebut pendahuluan. Pendahuluan yang nomor 2 ini, pendahuluan mana kita gambarkan dari atas sampai ke bawah latar belakang kenapa kita menyebut wanita ini sebagai cantik, kenapa kita tertarik dengan wanita cantik ini, dan kenapa kita ingin memiliki dan mempublikasikan dia sebagai istri sah kita. Nah, itu. Analoginya seperti itu biar mudah dipahami. Nah, itulah yang namanya pendahuluan. Jadi kita harus gambarkan di pendahuluan kita itu bagaimana latar belakang, mengapa sampai saya mau dekat dengan wanita ini. Mengapa wanita ini saya katakan cantik. Nah, kemudian kita kasih justifikasi ilmiah. Justifikasi ilmiah itu bahwa semua orang memang menilai bahwa dia itu bagus. Memang dia itu layak untuk dijadikan istri. Memang dia itu orang yang saleha dan lain sebagainya. Jadi analoginya seperti begitu. Kita ada justifikasi ilmiah bagaimana cara pandang semua orang terhadap wanita itu dan menjudge bahwa memang wanita itu dia itu layak. Nah, alasan-alasan lain juga kita harus jelaskan di situ. Ada alasan mengapa sampai latar belakang, semua latar belakangnya kita jelaskan mengapa. Fenomena yang ada di lapangan, misalnya dia rajin salat, pintar memasak, jelaskan fenomenanya. Kemudian ada kesenjangan atau gap. Harusnya dia itu kan cantik, kenapa tidak menikah atau dia tidak punya cowok. Nah, kasihan, ada apa ini? Gapnya apa ini? Kok cantik begini tidak punya cowok atau jomblo? Ada apa ini? Nah, itu juga kan masalah. Nah, itu.
kita cari kesenjangannya itu. Harusnya yang cantik begini pasti cowoknya begini sudah ada atau sudah ada pacarnya atau sudah ada suaminya, misalnya begitu. Tapi ini tidak, sudah cantik tidak laku-laku. Ada apa ini? Nah, itu namanya gap. Kita harus cari dan jelaskan di pendahuluan. Terus manfaat yang kita akan temukan dari ini apa? Juga kita jelaskan sesuai dengan apa yang kita targetkan. Kemudian kalau memang ada kontribusi, ya kita jelaskan juga kontribusi apa yang akan diperoleh dari artikel kita ini yang berdasarkan penelitian kita. Nah, itulah pendahuluan yang kita harus gambarkan dari atas sampai di bawah. Kenapa? Jadi semua dimulai dengan kenapa. Kenapa itu harus dibuktikan dengan baik itu dengan gap itu bisa kita peroleh dari hasil penelitian terdahulu dan juga kita bisa peroleh dari fenomena yang ada. Jadi pendahuluan ini kalau kita sesuai dengan paradigma kita yang kita anut, yang kita bawa ke dalam penelitian kita, misalnya kalau saya menggunakan penelitian kuantitatif, karena penelitian kuantitatif adalah penelitian yang ingin menguji kembali atau menguji teori atau penelitian terdahulu akan signifikansinya. Kita mau uji kembali. Kita mau uji. Nah, karena dia itu sifatnya menguji, maka pendahuluan atau model pendahuluan yang cocok kita gunakan untuk penelitian kuantitatif namanya model defisiensis. Jadi kita banyak di dalam latar belakang itu kita paparkan penelitian terdahulu dan kekurangannya apa, kekurangannya apa di situ. Nah, tapi kalau kita menggunakan penelitian kualitatif, pendekatan kualitatif, berarti kita banyak mengeksplor fenomena-fenomena yang ada. Tapi jika kita menggabungkan antara kuanti dan kuali, atau kita mix, maka kita menggunakan antara model untuk latar belakang atau fenomenal model dari latar belakang. Nah, itu anatomi yang kedua dari artikel ilmiah. Kemudian yang ketiga ada kajian pustaka, review of literature. Nah, pada bagian ketiga ini biasanya dalam tesis skripsi itu kan di sini bab 3, jadi 2 bab 2, 3 bab 3. Nah, kajian pustaka ini pada bagian ini kita harus mengeksplor banyak hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan apa yang terkait di sini bukan berarti yang harus sama betul judulnya dengan penelitian yang kita akan lakukan. Melainkan kita akan mencari yang berhubungan baik itu dari segi subjeknya atau objek penelitiannya, baik itu dari segi metode penelitiannya, baik itu dari segi perbedaan dari situ. Mungkin saja penelitian terdahulu menggunakan kuantitatif. Nah, sekarang saya ingin melihat secara kualitatif bagaimana kualitatif itu membuktikan apakah betul atau tidak. Karena biasanya kan perbedaan antara kuantitatif dan kualitatif itu biasanya misalnya paradigma kuantitatif akan menyimpulkan sesuai dengan data atau angka yang ada. Misalnya kuantitatif, jika dalam sehari seorang suami mengutarakan sayang dan cinta kepada istri dalam sehari sebanyak 100 kali, secara kuantitatif akan menemukan bahwa betul-betul suami itu cinta sama istrinya. Nah, belum tentu dari paradigma kualitatif. Dia harus diteliti secara mendalam ada makna apa yang ada di balik fenomena ini. Akhirnya kita mengkaji, mengobservasi secara mendalam dan kita akan temukan bahwa ternyata suami ini setiap hari mengucapkan cinta sebanyak 100 kali kepada istrinya semata-mata untuk menyembunyikan perselingkuhan dia dengan orang lain. Nah, itu dari segi paradigma kualitatif dan kuantitatif. Makanya kalau ingin betul-betul ya menggunakan kualitatif ataupun menggabungkan. Nah, jadi bagian 3 pustaka
bab 3 ini kita paparkan itu kita melihat perbedaan yang ada pada penelitian terdahulu dan apa yang belum. Itulah yang kadang kalau dalam penelitian hibah itu biasanya dinamakan dengan state of the art. Nah, itu perbedaan-perbedaan yang penelitian terdahulu dengan yang sekarang yang kita akan lakukan. Dari perbedaan inilah nanti akan muncul novelty atau kebaruan yang teliti. Nah, kalau ada grand teori, silakan masukkan grand teori yang akan kita gunakan kalau ada. Biasanya itu kan secara ada teori dasar. Dari teori dasar sering dicoba mendapatkan hasil yang sama, nanti kelamaan dia akan menjadi grand teori. Grand teori kembali dicoba oleh peneliti berikutnya, peneliti lain dimanapun, tidak dapat terbantahkan lagi, dia akan berubah menjadi hukum. Nah, jadi kalau ada grand teori dalam apa yang kita akan bahas, letakkanlah dia pada kajian pustaka atau bab 3. Kemudian jelaskan alur pikir yang terjadi secara dalam peristiwa itu secara ilmiah. Kita akan buat dia itu biasanya kan di sini dibuat dalam bentuk roadmap atau kadang dalam skripsi, dalam tesis biasanya disuruh membuat conceptual framework atau theoretical framework. Nah, ini yang bab 3. Kemudian bab 4 yang jelas bab 4 sini semua akan menjelaskan tentang metode. Kita jelaskan secara ringkas desainnya apa, rancangannya apa, objek sama subjeknya atau sampelnya atau informannya secara ringkas. Kemudian prosedur pengumpulan data, teknik pengumpulan data kita jelaskan apa yang kita gunakan, misalnya observasi, panduan observasi kita gunakan, itu semua kita jelaskan secara ringkas di bagian 4 ini. Kemudian teknik analisa data, bagaimana kita menganalisa data yang telah terkumpul. Nah, ini kita paparkan di metode atau kalau di karya ilmiah, skripsi, tesis itu biasa di bab 4. Nah, kemudian yang kelima, jelas kita akan membahas tentang hasil dan pembahasan. Nah, hasil dan pembahasan. Ini biasanya kalau di tesis skripsi bahasa bab 4. Nah, hasil dan pembahasan ini hasil yang kita peroleh. Misalnya saya menggunakan observasi. Nah, paparkan data yang saya peroleh dari observasi. Saya juga menggunakan interview. Paparkan yang saya dapat dari interview. Dan jika saya menggunakan juga angket, paparkan juga data yang saya peroleh melalui angket. Nah, data itu kemudian dijelaskan dan diinterpretasi oleh peneliti. Interpretasinya itu seorang peneliti akan menjelaskan, seorang penulis artikel akan menjelaskan apa yang ada, kemudian deduksi. Dari penjelasan dia itu akhirnya akan menjadi sebuah kesimpulan sementara dari hasil itu. Nah, setelah dia interpretasi dan mereduksi penjelasan dia tentang temuan, dia akan mengelaborasi, dia menggabungkan, membandingkan dengan teori atau penelitian-penelitian sebelumnya dalam bidang itu yang ada pada bab 2 atau kajian pustaka. Nah, itu coba dielaborasi. Dari situ akan dilihat perbedaan-perbedaannya sebagai tadi kebaruan dari penelitian, dari hasilnya itu. Nah, setelah itu kesimpulan. Yang keenam adalah kesimpulan. Kesimpulan ini dia itu ada perbedaan sedikit antara abstrak dengan kesimpulan. Kalau abstrak itu gambaran umum tentang apa yang dikerjakan, dia berfungsi, misalnya kalau dia itu buku, sebagai sinopsis untuk membuat orang tertarik untuk membaca. Jadi tadi judul itu biar orang tertarik melirik dan melihat, sedangkan abstrak ini orang akan tertarik untuk duduk, untuk berteman, ataupun jatuh cinta sama dia. Nah, itu. Dan sedangkan kesimpulan di sini, kesimpulan, ya kita jelaskan tentang pembuktian hipotesis yang ada. Misalnya kita menggunakan hipotesis. Nah, hipotesis ini bukan cuma penelitian kuantitatif yang harus menggunakan hipotesis. Penelitian kualitatif juga bisa menggunakan hipotesis.
Tapi hipotesisnya itu akan berubah-ubah sesuai dengan nanti apa yang ditemukan di lapangan. Nah, itu hipotesis dari penelitian kualitatif. Yang judul dari penelitian kualitatif saja itu bisa berubah-ubah, apalagi hanya sekadar hipotesis. Nah, kemudian paparkan di kesimpulan itu kelebihannya apa dan kekurangannya apa, mungkin dari metodenya, dari apanya. Kemudian setelah metodenya, ya biasanya ada sedikit, biasa disuruh menjelaskan tentang implikasi atau mungkin saran buat peneliti berikut atau masukan untuk penelitian tahap berikutnya. Kemudian ketujuh tentunya ada daftar pustaka. Daftar pustaka akanlah sesuai dengan style atau model masing-masing artikel, jurnal. Jadi semua kampus, semua majalah, apalagi majalah ilmiah, masing-masing mempunyai publication style atau dinamakan dengan gaya selingkung. Karena susah disebut gaya selingkung, makanya saya menyebutnya gaya selingkuh. Jadi setiap jurnal, setiap majalah mempunyai gaya selingkuh masing-masing. Setiap kampus antara UNM, Unhas punya gaya penulisan skripsi, gaya penulisan tesis, disertasi pasti beda-beda masing-masing. Jadi ikutilah panduan yang ada pada instansi atau pada jurnal yang kita akan tuju. Next, Pak Yus. Next, lanjut. Nah, di sini saya akan berikan sedikit trik. Ada memberikan trik sesat menyusun artikel ilmiah. Sebenarnya tidak sesat sih, namanya ini. Namanya trik licik. Nah, trik licik menyusun artikel ilmiah, tapi tak apalah. Ini karena sesat ini, karena kebanyakan orang yang salah menggunakannya, akhirnya saya katakan trik sesat. Tapi bolehlah dicoba. Karena ketika kita S1, S2, S1 itu pasti disuruh cari judul. Nah, di sini. Dia mulai dari awal, dari anatomi awal tadi itu. Dia mau sesuai dengan tahap-tahap yang tadi kita bicara tentang anatomi yang ada pada artikel ilmiah atau pada tulisan ilmiah. Nah, kita mau dari judul. Seorang pembimbing akan memerintahkan mahasiswanya coba cari judul. Nah, mahasiswa kita pun cari judul yang masuk kiri kanan bentuknya banyak macam. Kalau ketika kita S2, pembimbing kita akan menyuruh cari dulu masalah, cari masalahnya ini. Jadi maunya dari atas sampai ke bawah secara berurutan, mau terorganisir. Seperti tadi yang dibilang dengan ilmiah, sistematis dari atas, dari up, down, begitu. Nah, ternyata ketika kita sudah dapat judul, sudah dapat masalah, bingung. Kita makin mau dimulai dari mana, mau bagaimana, terus ini. Akhirnya muncul kemalasan dan pada akhirnya keputusan terakhir tutup laptop, pergi karaoke. Nah, itu biasanya yang terjadi pada mahasiswa kayak begitu. Karena disuruh cari judul. Saya dapat judul bingung, ini judul mau di apa? Mau dikuliti ke? Mau digoreng? Mau direbus? Nah, ini tidak tahu itu. Nah, trik sesatnya itu kita balik button up. Button up itu dari tahap akhir kita naik ke atas. Orang biasanya itu kan orang maunya itu dari mata turun ke hati. Nah, ini lain. Dari ujung kaki naik ke kepala. Nah, ini. Model kayak ini untuk licik. Nah, bagaimana trik licik ini? Trik licik ini kita mulai dari mengetahui hasil dari data, meskipun data sementara. Data sementara yang kita peroleh, misalnya saya habis observasi dan wawancara 3 atau 4 orang di situ. Nah, kenapa semua sama ini? Nah, itu kita bisa generalisasi. Kalau 4 sama dalam satu kelompok ini, kayaknya semua sama ini, tipenya sama. Mirip-mirip ini. Misalnya semua suka begini, pasti rata-rata suka kayak begitu juga. Karena secara natural orang akan
akan berkumpul bersama dan dekat jika mempunyai tujuan bersama, keinginan bersama, hobi bersama, biasanya begitu. Jadi bisa pukul rata. Nah, tapi bagusnya itu kita adakan penelitian yang betul-betul. Kita coba wawancara tanpa belum ada instrumen yang kita gunakan, tapi coba kita gunakan instrumen secara mendadak. Instrumen dadakan. Kita buat instrumen dadakan dan coba wawancara. Hasil kita gunakan dan kita coba simpulkan. Nah itu. Kita gunakan dan simpulkan simpulan sementara. Oh ternyata kalau orang kayak begini, begini sifatnya. Orang kayak begini pasti akan susah, akan sulit. Orang kayak begini dikasih begini pasti akan jadi begini. Nah, sudah ada gambaran di otak kita. Nah, yang sudah ada gambaran dari yang kita dapat sementara ini, kita sudah bisa tahu ini cinta kita ini mau dibawa kemana ini. Sudah tahu kan? Hasil akhirnya saya sudah tahu. Hasil akhir saya sudah tahu. Mau dibawa ke cinta saya ini. Apakah pelaminan, apakah larian, ataukah sampai di sini saja. Nah itu. Karena saya sudah tahu akhir daripada yang saya mau teliti, makanya saya mulai cari. Kedua, cari metode yang pas. Kalau saya mau bicara tentang model hubungannya, nah kira-kiranya apa sesuai. Nah, berarti hasil begini saya gunakan kalau saya ingin mencari tahu tentang efektivitas, pengaruh, perbandingan, perbedaan, saya gunakan penelitian kuantitatif. Kalau saya mau gambarkan tentang bagaimana fenomenanya, bagaimana yang terjadi, komunikasi yang terjadi di situ, makanya saya gunakan kualitatif. Jika saya ingin lihat semuanya, saya bisa menggunakan metode mixed method. Nah itu, sudah ada. Karena hasilnya ada, saya tahu, saya cari caranya bagaimana untuk lari ke hasil tadi. Kemudian saya coba mencari review teori atau artikel penelitian terdahulu yang berhubungan dengan masalah itu. Nah, setelah saya tahu teori-teorinya, kemudian saya buat gara-gara di bab 1. Bukan cari masalah, tapi saya akan cari gara-gara. Bikin gara-gara biar ini betul-betul bisa diteliti dan pantas serta layak untuk diteliti. Nah itu. Dari situ baru saya buat abstrak, sinopsisnya. Bikin orang semakin menarik, semakin tertarik untuk mau baca punya kita. Meskipun bohong, betul ya. Nah itu. Itu karena akan sesuatu. Nah, karena kebanyakan itu, saya sudah lihat 5 orang, 6 orang, 7, sama. Coba tes, saya teliti lagi, perhatikan, sama juga hasilnya ini. Berarti begini. Saya ingin kayak begini, hasilnya nanti begini, jadi saya mencari bagaimana sampai ke atas, saya buat gara-gara, kemudian buat abstrak. Dari abstrak itu muncul judul, atau judul yang sudah ada bisa dipercantik. Nah inilah trik licik atau saya bilang kadang trik sesat karena tergantung dari individu masing-masing yang menulis. Kalau dia itu tahu akan kode etik, ya dia akan teliti betul hasilnya dulu, hasilnya dia akan perhatikan. Tapi kalau tidak, orang malas, sudah tahu hasilnya beginilah. Nah, apalagi kan kalau kita mau lihat pengaruh pasti berpengaruh. Yang tidak dikasih treatment saja berpengaruh, apalagi ada treatment. Berpengaruh. Nah itu. Jadi orang sudah tahu semua itu. Mau dibawa kemana cintanya ini. Itu. Next, Pak Yus. Itu trik licik. Next. Nah, habis. Nah, ini sedikit saya ada kasih contoh di sini. Contoh kesesatan kelicikan dalam menyusun artikel ilmiah. Nah, di sini ketika saya di Makassar itu, saya berkunjung ke beberapa pondok, memang ada teman-teman, ya begitulah. Memang usianya sudah 30-an, 40 tahun ke atas. Tapi saya melihat fenomena, kenapa dalam asrama atau dalam asrama-asrama cowok itu, kok hobi nonton film BF. Nonton pornografi itu, buka pornografi di HP itu. Nah, ada fenomena yang aneh saya lihat ini. Sudah tua, kok semakin menjadi, apakah ini yang dinamakan dengan tua-tua keladi?
atau apakah ini yang dinamakan dengan kelapa, semakin tua semakin bersantan. Nah, fenomena ini yang saya coba teliti, itu saya coba lihat. Kok sudah tua, masih nonton porno, kemudian animo belajar mereka dalam bahasa Inggris itu tinggi. Mereka mau semua belajar bahasa Inggris. Bahkan menyesal kenapa dulu waktu SD, SMP, SMA, kuliah saya tidak serius belajar bahasa Inggris. Ternyata sekarang saya betul-betul butuh. Sedangkan usia saya sudah tua, otak sudah tidak mampu lagi untuk belajar, tidak mampu menghafal. Disuruh hafal nama cewek yang cantik saya susah. Apalagi mau hafal bahasa Inggris, kata-kata bahasa Inggris. Tulisannya lain, bacanya lain. Nah, susah. Nah, karena animo yang tinggi dengan hobi yang meramu dia itu. Beberapa contoh kepada penggunaan tentang dalam bahasa Inggris coba susu dia dalam bentuk porno tapi tidak porno misalnya cuma menggunakan pendekatannya saja bukan menggunakan pornografinya tapi menggunakan pendekatan pornografi untuk belajar. Biasanya misalnya kasih kan orang tua susah menghafal makanya saya berikan coba bahasa Inggrisnya jagung kon tinggi tol panci pan sampah rongsokan jang. Nah itu kalau disambung-sambung mereka akan tertawa sendiri dan menghafal sendiri. Jadi, misalnya jagung kon tinggi tol panci pan sampah jang. Jadi kalau disambung tol panjang. Nah itu mereka akan tertawa dengan hal-hal yang berbau porno, padahal bukan pornografi. Cuma kita gunakan pendekatan itu. Nah, saya sudah coba, oh ternyata juga. Belum, atas dulu Pak Yus. Belum, atas. Nah, Pak Yus, ke atas. Nah, itu tadi mereka suka. Back dulu Pak Yus. Back. Nah, mereka suka, kemudian saya mulai mencoba mencari metode apa yang tepat buat saya gunakan dalam sini. Dalam hasil yang saya sudah temukan itu, sementara itu ada sekitar 10 orang saya mulai mengajar di situ. Oh, hasilnya kayak begini. Nah, karena saya ingin menggambarkan model-model pembelajaran, model-model yang namanya itu penggabungan antara bahasa Inggris yang kita jadikan ada sedikit lucu-lucu, tambah humor, atau menggabungkan dengan mnemonic, makanya saya menggunakan penelitian mixed method. Saya gabungkan antara kuanti dan kuali. Oh, cocok untuk hasilnya ini. Karena hasilnya itu saya akan menggambarkan pola-polanya, model-modelnya, serta efek daripada model pornografi itu, pendekatan pornografi. Nah, kemudian saya mulai cari teori-teori tentang itu. Ternyata susah memang teori, belum ada pembelajaran menggunakan itu. Tapi saya gunakan untuk pornografi buat yang lain. Terus ditambah dengan hasil penelitian yang lain tentang survei-survei bahwa 97%, 96% dari tahun 2016, 17, 18, 19, sekitar 90% lebih penduduk Indonesia yang internet membuka atau mengakses pornografi. 97% pengguna membuka mengakses pornografi. Sampah saja itu saya kadang sampah 100% orang tidak ada yang suka dengan sampah, tapi sampah masih bisa kita daur ulang, manfaatkan ulang. Nah ini pornografi itu 99 orang menyukainya, kenapa kita tidak daur ulang, manfaatkan untuk dijadikan sebagai hal yang baik. Nah dari situ saya mulai buat negara inilah gara-gara yang saya membuat ringkasannya, membuat abstraknya, dan muncul judulnya terserah bisa berubah. Saya mau hapus only for 38 plus itu, umur hanya untuk 38 tahun. Judulnya itu. Kalau itu kan 18 plus, ini tidak, 38 plus. Nah, jadi judulnya mungkin pembelajaran bahasa Inggris berbasis pornografi untuk orang dewasa, atau bisa juga menggunakan only for 38 plus. Nah, gitu. Nah, inilah contoh dari apa yang saya lihat sementara, kemudian saya coba amati dan tes uji-uji si kecil, saya sudah ada kesimpulan dalam diri saya. Oh, hasilnya pasti begini. Saya sudah tahu itu hasilnya akan dibawa kemana, saya sudah tahu. Kemudian saya cari metodenya yang pas, teorinya, kemudian saya cari gara-gara, muncullah judul. Nah, next, Ayus.
Nah, mudah-mudahan dengan contoh yang licik ini sudah bisa membuat suatu artikel ilmiah. Yang penting gambarkan saja analogi yang saya gambarkan menggunakan wanita cantik atau menggunakan pria ganteng, terus apa-apa yang kita harus trik-trik yang kita mau liciki juga terserah. Nah, jika sudah menulis percuma kalau tidak kita tidak publikasi. Pasti akan menjadi tumpukan atau susunan karya-karya ilmiah yang ada di perpustakaan dan gudang-gudang yang ada di kampus. Di kampus saya itu, kalau saya buka gudang yang satu, skripsi semua. Kalau dulu kita masih bisa tukar kertas untuk membungkus kacang. Sekarang kan untuk apa ini skripsi ini? Dijual juga tidak laku. Nah itu. Nah, kalau sudah tulis karya ilmiah ini, artikel ilmiah, coba publikasi. Dan untuk merangsang itu, cari publikasi yang berbayar. Jadi saya kasih ini buat adik-adik mahasiswa atau buat mahasiswa-mahasiswa yang butuh uang. Nah, silakan ini. Kalau tentang bahasa, cari jurnal kantor bahasa. Buka saja alamatnya ini. Perpustakaan Badan Bahasa ini di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Jika kita submit artikel kita di situ, kita akan dibayar ada yang 1 juta, ada 1.100.000, ada yang 1.300.000 belum dipotong pajak. Nah, jika ingin cari uang gampang-gampang, dan buat artikel kirim ke kantor jurnal, lumayan sudah dapat 3 juta lebih. Nah, jadi semua jurnal kantor bahasa yang ada di Indonesia, dia memberikan honor, memberikan fee buat penulis. Jadi penulis tidak perlu bayar, penulis dibayar oleh jurnal ini. Nah, atau mungkin kalau bidang sosial, di bawah ini salah satu Puslit Kosmo ini, nah ini juga memberikan honor buat penulis artikel. Nah, masih banyak lagi jurnal itu yang mau mempublikasikan artikel, kemudian memberikan biaya, memberikan fee buat penulis. Nah, kalau ada biaya-biaya seperti ini, inilah cara membuat kita bagaimana semakin cinta, bagaimana kita cinta tadi dengan wanita yang tadi itu, yang kita buat itu, kita akan menjadi ketagihan. Kita akan menjadi profesi baru. Nah, profesi ini sudah saya serahkan ke junior-junior. Nah, jadi kadang ada kawan saya yang dosen baru itu, setiap bulan kayaknya, setiap tahun itu dia seluruh jurnal kantor bahasa yang ada, 34 kantor bahasa dia kirim jurnal. Itu. Jadi 34 kantor bahasa dikali 1.300.000 kali saja itu dalam 2 kali setahun coba bayangkan bagaimana uang yang diperoleh dari situ. Nah, kalau bidang sosial dan masih banyak lagi bidang-bidang yang lain yang dapat kita publikasi artikel kita yang diberikan honor, dibayar oleh jurnal tersebut. Nah, yang buat malas itu karena kita sering bayar. Akhirnya kita sudah kerja capek-capek bayar lagi. Nah, ini kan itu yang menggunakan termotivasi untuk menulis karya ilmiah atau artikel ilmiah yang bermanfaat buat diri kita, buat ekonomi kita, buat juga mengasah pengetahuan. Untuk materi ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Insya Allah kalau ada yang belum dimengerti, belum dipahami, kita akan diskusikan. Kalau tidak ada, alhamdulillah berarti semua sudah paham dengan yang saya. Mohon maaf jika itu kadang karena Ramadan makanya didamping dan itu. Jadi saya mohon maaf bila ada gambar-gambar atau analogi yang mungkin tidak berkenan dengan hati Bapak Ibu sekalian para mahasiswa. Saya mohon maaf. Yang ada di dalam yang saya berikan hanya sebatas analogi bagaimana untuk dicerna,
dan lebih mudah dipahami oleh kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak atas pemaparannya yang sangat luar biasa dan sangat seksi terkait wanita yang sangat cantik. Mungkin pada sesi berikutnya kita persilahkan peserta jika ada yang ingin dipertanyakan terkait penulisan karya ilmiah yang bereputasi. Apalagi pemateri kita ini merupakan pemateri yang cukup senior, pengalamannya sering mendapatkan hibah dikti juga. Ya, saya persilahkan kepada mahasiswa program Pascasarjana setiap Prima Puan Remaga Latung yang mengangkat tangannya. Silahkan, Dek. Yulia. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah mendengar tadi pemaparan materi dari Pak Dr. Saidna yang sangat luar biasa. Terima kasih juga kepada Pak Yusriyadi atas kesempatannya, Pak. Saya lihat juga di sini ada dosen saya, Ibu Sirwanti. Selamat Tadi sudah bergabung, dijelaskan, Pak, mengenai kuantitatif dan kualitatif. Contoh, kalau misalkan seorang laki-laki yang selalu mengungkapkan cinta kepada perempuan secara kualitatif, itu penelitiannya sudah terbukti, tapi secara kuantitatif itu penelitiannya sudah terbukti. Tapi secara kualitatif belum tentu saja untuk menutupi perselingkuhannya. Nah, saya mau bertanya, Pak, bagaimana ketika ketika karya seperti ini digabungkan menjadi kualitatif dan juga kuantitatif, Pak? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Dek, yang saya kira cukup seksi juga. Saya kembalikan kepada pemateri kita, Bapak Dr. Saidna Sulfikan bin Tahir, untuk menjawabnya. Silahkan, Kak. Baik, ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, tadi saya menggambarkan bagaimana paradigma kuantitatif dan kualitatif tentang seberapa pantas atau seberapa banyak ungkapan cinta yang diucapkan oleh seorang suami kepada istri dalam sehari. Kalau secara kuantitatif berarti kalau satu hari misalnya seorang suami bilang cinta dan sayang ke istrinya, sudah pasti itu, oh cinta sekali, 100% ini. Tapi secara kualitatif itu belum tentu. Masih perlu untuk diobservasi secara dalam betul. Diteliti itu sampai jenuh, bukan peneliti yang jenuh. Biasanya kan kita yang jenuh sebagai peneliti. Nah, tapi jika datanya sudah jenuh, maka kita akan peroleh apa jawaban yang ada di balik fenomena itu. Di balik angka-angka tadi itu ada apa? Misalnya tadi salah satunya, misalnya kita akan temukan, oh dia sehari-hari itu dalam sehari mengucapkan 100 kali kata sayang dan cinta kepada istri, itu karena begini. Dan mungkin saja karena yang saya amati itu memang betul begitu. Rata-rata kalau ada suami yang satu hari bilang cinta dan sayang kepada istri sekali, aneh. Jadi yang namanya masalah itu bukan cuma sekedar jelek, cantik juga masalah. Terlalu cantik itu masalah. Terlalu banyak lagi bilang cinta dalam sehari itu masalah itu. Ada apa itu? Istilahnya kan hidup itu normal, dia berada di tengah-tengah. Normal itu semua hidup. Semua yang ada itu pasti yang kita katakan normal, tidak bermasalah itu posisinya ada di tengah, netral. Misalnya sekolah. Jika ada sekolah mempunyai satu kelas, siswanya itu sebanyak 50 orang. Yang mayoritas dari siswa itu
50-60% siswa dalam kelas itu pintar. Nah, itu masalah itu. Tidak normal kelasnya itu. Itu namanya kelas unggulan. Nah, karena dia tidak normal, karena rata-rata di atas 60% pintar, itu namanya kelas unggulan namanya itu. Itu bukan normal itu. Kalau rata-rata siswa dari 50 orang dalam kelas, satu kelas, dia itu ada sekitar 60% yang bodoh. Nah, itu masalah itu. Itu namanya sekolah luar biasa itu. Nah, sama juga halnya. Jadi kalau kelas itu normal, rata-rata 1 atau 1, 2, 3 orang pintar. 1, 2, 3 orang bodoh. Yang lain tengah. Nah, itulah normal, namanya normal. Nah, dalam kehidupan normal itu tidak mungkin seorang suami bilang cinta dan sayang tanya dengan apa dia WA, bila perlu pasang apa namanya itu, ada program namanya Smart Lock atau program backup data itu. Nah, diam-diam kita, meskipun dia WA sama orang lain, kita bisa lihat di HP kita. Oh, dia HP ini, dia kirim foto ini, dia video call ini. Nah, kita akan tahu. Oh, ternyata selama ini mengatakan ada hal-hal yang disembunyikan, yaitu ini, itu. Dan kebanyakan memang itu. Jadi kalau nanti ada yang nanti punya suami dalam sehari bilang cinta, itu dipertanyakan itu. Hati-hati. Ada hal itu. Kata-kata kebanyakan disembunyikan. Seseorang yang disembunyikan belajar WA-nya. Begitu. Nah, kalau untuk menggabungkan itu biasanya kan kita kenal dengan mixed method, penggabungan. Kita gabungan antara kuantitatif dan kualitatif. Nah, dalam metode penelitian mixed method juga itu, dia terbagi-bagi, ada desain-desainnya, ada desain modelnya itu model konkuren, ada model simultaneous. Nah, itu tergantung mana kita mau pakai, mana yang lebih dominan kuantitatif atau kual, atau sebaliknya, atau seimbang, berimbang antara kual dan kuant. Nah, itu bisa. Nah, kadang juga saya menggunakan ada metode saya namakan multimetode. Nah, itu biasa saya pakai multimetode. Saya pakai kuantitatif, kualitatif, campuran R&D juga semua saya pakai di situ jadi satu. Jadi gado-gado. Karena saya suka gado-gado dan rujak, makanya saya sering gabung yang banyak-banyak jadi satu. Nah, itu jadi penggabungannya itu nanti lihat. Kalau pingin mix method, misalnya, tadi saya kalau dapat data kuantik, kurang puas. Saya harus juga menemukan data kualitatif. Berarti saya harus mix. Tapi kalau tidak punya alasan yang tepat untuk gabung, untuk apa digabung? Misalnya mau meneliti. Kalau tidak ada masalah, untuk apa diteliti? Kalau tidak ada masalah. Kalau tidak ada masalah, jangan cari masalah. Mendingan santai. Nah, itu. Kalau tidak ada alasan untuk digabung, tidak perlu digabung. Tapi kalau ada alasan, saya dapat ini, tapi saya kurang puas dengan data ini, yang saya mau coba gali lebih. Saya observasi, betul ini. Hanya saya kuantitatif. Nah, boleh. Ada alasan tertentu yang membuat kita gabungkan antara metode penelitian kuantitatif atau kualitatif. Demikian, Dek. Ayus. Apa, Ayus? Masih mute, mic tak? Oh, sorry Kak. Pengaruh puasa. Ya, demikian jawaban dari Bapak Dr. Saidna terkait alasan kenapa memilih kuanti atau kuali atau bisa digabung mix. Saya kembalikan dulu kepada penanya adik kita ini yang program Praskasarjana. Bagaimana, Dek? Siapa tahu masih ada masalah yang belum bisa terjawab terkait pemateri kita, Bapak Dr. Saidna. Adik Yuli? Iya, Pak.
contoh judul gabungan kuantitatif dan kualitatif yang sangat seksi, Pak. Yang bagaimana itu? Ya. Saya kembalikan sama jelek jaringan. Ya, saya jawab langsung. Siap, Kak. Judul yang seksi itu judul yang pendek saja, pendek, tidak perlu terlalu panjang. Karena judul yang baik itu maksimal 12 kata. Sudah termasuk dengan kata penghubung dan di itu dihitung semua 12 kata. Lebih dari 12 kata itu terlalu pemborosan namanya itu. Redundant namanya, terlalu pemborosan. Nah, semakin pendek judul, semakin seksi. Semakin pendek, orang semakin penasaran, ini maksudnya apa ini? Nah, jangan kalau untuk publikasi internasional itu, judulnya itu jangan juga ditulis di situ Indonesia. Tidak perlu. Mana ada orang mau baca Indonesia di situ? Negara tidak berkembang, itu apa dibaca artikelnya? Kecuali kalau ada kearifan lokal yang kita mau angkat, misalnya budaya apa mungkin, budaya Silariang, nah itu. Kita kasih saja, judulnya Silariang cukup, atau Silariang apa, Silari-lariang, gitu, bolehlah, gitu. Atau kita kasih Silariang di abad modern, di abad digital. Kan sekarang Silariang menjadi budaya baru. Orang bawa kabur dulu, nanti baru kembali. Nah, digital Silariang, begitu judulnya. Orang pasti bingung, maksudnya apa ini? Apa maksudnya ini? Kawin lewat online atau kawin bagaimana ini? Atau memang era milenial, gaya menikah, gaya Silariangnya, apa? Generasi milenial yang baru ini. Nah itu. Coba buat judul yang pendek-pendek saja. Nah, kalau biasanya judul-judul skripsi, judul tesis itu, biasanya itu ya kita disuruh menulis tentang apa rinci-rincinya. Sampai di sekolah-sekolahnya, kelasnya, kita harus sebutkan di judul tesis atau skripsi. Padahal sebenarnya tidak perlu. Cukup saja itu intinya saja. Misalnya waktu disertasi itu judul saya cuma pengembangan materi pembelajaran multibahasa di pesantren. Itu saja judulnya. Kasih pendek-pendek, cuma karena ada pengembangan materinya itu. Pengembangan materi pembelajaran multibahasa di pesantren. Nah, itu saya judulnya saya pakai. Tidak perlu pesantren ini, itu, atau kelas ini, kelas itu, tidak perlu. Apalagi ketika membuat artikel, tidak perlu buat yang kayak begitu. Orang baca, apa ini? Rapang, di mana itu Rapang itu? Indonesia, sudah di Indonesia, di Rapang lagi pasti pelosok ini untuk apa dibaca? Misalnya kayak begitu. Jadi kan ada kesan negatif tentang Indonesia, makanya coba jauhkan Indonesianya di judul. Orang kalau lihat di judul artikel ada Indonesia, tidak perlu dibaca. Nah, jadi kalau yang judul yang seksi, buatlah yang sependek-pendeknya kalau dalam artikel. Nah, kalau untuk judul skripsi atau tesis ya atau disertasi, lihat bagaimana gaya selingkuh kampus masing-masing. Tergantung. Nah, karena penguji dosen-dosen itu, dia juga sekolah di tempat lain. Ketika dia sampai di kampus itu, mazhab yang ada waktu dia S2, S3 itu dibawa ke situ. Padahal ada panduan penulisan, ada yang baku di kampus ini, tapi karena dia punya mazhab itu lebih cinta kepada UGM, dia tetap menggunakan UGM. Nah, ini begitu. Nah, itu. Jadi tergantung gaya selingkuh kampus masing-masing dan juga lihat dosennya. Kalau saya kan saya lihat dosennya, oh ini bisa saya diskusi, saya sudah dapat ilmu dari ini, nah saya pilih itu. Jadi pembimbing misalnya seperti itu. Jadi tergantung sama dosen. Ada dosen yang mazhabnya mazhab ini sukanya yang pendek. Ada dosen yang mazhabnya ini sukanya yang panjang. Nah, begitu. Jadi ada yang beda-beda kesukaan seseorang.
Jadi ada dosen yang suka judulnya panjang, rinci, detail. Nah, padahal kalau misalnya saya menulis pengaruh, motivasi, usia, dan ekonomi terhadap terhadap kemampuan belajar. Nah, kalau dari judul itu namanya judul yang terlalu telanjang. Nah, judul yang telanjang seperti itu tidak bagus. Orang ketika baca judul sudah tahu, ya hasilnya pasti ini berpengaruh ke ini dengan ini berpengaruh kok, untuk apa diteliti. Pasti ada pengaruh. Misalnya, saya lihat judul, ada judul. Nah, ada, jadi tergantung cara pandang seseorang sih. Saya melihat ada yang memperlihatkan, ini judul katanya judul yang bagus. Judulnya itu, pengaruh usia terhadap pemahaman manasik haji jamaah haji. Nah, untuk apa diteliti itu? Sudah jelas ada pengaruh, apalagi sudah tua. Pasti berpengaruh tentang pemahaman manasik haji. Orang tua, pengaruh usia. Sudah jelas berpengaruh, untuk apa diteliti? Nah itu. Karena judulnya terlalu telanjang, orang sudah malas. Lah, saya sudah tahu. Ya? Endingnya saya sudah tahu ini, happy ending ini. Nah, kayak sinetron. Nah, coba kalau kayak sinetron itu. Misalnya sinetron judulnya apa? Yang lagi banyak banget saya lihat di Makassar ini, ibu-ibu Mampar TV ini, The Word of Merit. Nah, itu. Selingkuhan itu. Saya lihat banyak beritanya di Makassar, ibu-ibu lempar TV gara-gara benci dengan perselingkuhan pelakor itu. Nah, itu. Judulnya pendek, orang akhirnya penasaran terus. Nah, penasaran, mau lihat hasilnya itu, endingnya belum tahu. Tapi kalau kayak tadi judulnya apa tadi? Pengaruh usia terhadap pemahaman manasik haji, sudah jelas ada pengaruh, untuk apa. Nah, makanya judul-judul pendek itu yang biasanya film Indonesia gunakan. Ranjang pengantin, ranjang awal. Nah itu, penipu itu. Biasanya film-film Indonesia kayak begitu. Dia ambil judul pendek, seksi, orang semua penasaran ini, apalagi muka mesum, penasaran ini. Apa ini film? Padahal awal sampai ada sama sekali ditunggu-tunggu. Penipuan sebenarnya itu. Jangan juga dalam ilmiah kayak seperti itu. Kalau bisa judulnya pendek, penasaran, dan nanti bagus, endingnya itu tidak langsung orang akan tahu endingnya apa. Hasilnya dari penelitian kita tuh apa, orang belum tahu. Orang masih penasaran, ini apa ini. Kayak sinetron lah. Orang penasaran, akhirnya nih kayak apa ini. Nah, seperti itu. Jadi judul yang bagus, cari yang pendek, terus perhatikan gaya selingkuh di kampus, perhatikan dosen, mazhab dosennya itu. Demikian, Pak Yus. Terima kasih, Kak. Saya kira jawabannya sangat seksi sekali terkait judul. Ada lagi pertanyaan yang masuk terkait pertanyaan dari Bapak Germanikus. Bapak Germanikus, bagaimana tips dan langkah dalam pembuatan kajian literatur dan meta-analisis? Silahkan, Kak. Pertanyaan kedua dari Bapak Putu Ardana, perbedaan antara state of the art dan novelty bisa dipaparkan kembali, Kak, terkait tentang state of the art-nya dan apa itu novelty. Silahkan, Kak. Dari mana yang awal tadi? Yang awal terkait tips dan langkah dalam pembuatan kajian literatur dan meta-analisis dari Bapak Germanikus. Nah, baik, saya akan jawab pertanyaan bagaimana tips dan langkah dalam pembuatan kajian literatur dan meta-analisis, perbedaan state of the art dan novelty. Nah, dari Pak Manikus. Pembuatan kajian literatur tentunya kita harus
berkeliling dunia, berkeliling jurnal yang ada di seluruh dunia tentang kajian yang kita akan teliti. Nah, biasanya itu disuruh mencari 3 tahun terakhir. Makin baru publikasi itu kita gunakan. Kalau memang tidak ada, kalau tidak ada 5 tahun terakhir, kita gunakan yang tahun-tahun sebelumnya. Tapi lebih bagus kita cari referensi-referensi yang terbaru. Referensi yang terbaru itu kemudian kita mulai mereview. Mereview itu biasanya kalau ingin cepat itu kita buat matriks, ini jurnal ini, karangan ini, jurnal ini, karangan ini kita buat dalam matriks, terus kita hanya meringkas summary-nya saja, kita ringkas apa-apa yang paling menarik dari dia, misalnya metodenya, hasilnya kayak apa. Dan di situ diperhatikan di situ dalam membuat literatur review itu perhatikan di suggestion atau di implication itu. Karena disitulah seorang penulis artikel akan membeberkan aib dia, kekurangan dia apa yang harus ditindaklanjuti oleh peneliti berikut. Itulah dia akan membuka, inilah kekurangan saya. Nah, paling utama itu dibaca bagian itu di suggestion-nya itu atau di implikasinya itu, implication of the study itu dilihat di situ. Kekurangannya apa. Setelah kita ambil semua, kita ramu, kita lihat, kita bandingkan antara semua literatur dari penelitian yang ada itu bagaimana hasilnya, kemudian kita coba cari celah. Oh, ini belum pernah disentuh. Bagian ini belum tersentuh oleh peneliti semua yang ada di sini. Bagian ini sudah disentuh, masih sedikit. Nah, di situ kita tunjukkan bahwa inilah yang akan kita teliti dari kekurangan-kekurangan yang tadi yang mereka itu. Jadi disitulah di literatur review. Dari literatur review itu kita tunjukkan perbedaan antara penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang kita akan kerjakan saat ini. Nah, itulah biasanya yang tadi saya katakan di hibah dikti itu biasanya disebut dengan state of the art. Nah, itulah state of the art itu artinya kita menjelaskan perbedaan-perbedaan yang peneliti terdahulukan sekarang ini. Dari perbedaan-perbedaan itu tentunya kita nanti setelah hasilnya nanti itu dari perbedaan itu pasti kita akan dapat di situ yang baru. Yang itu yang dibilang novelty, misalnya meneliti. Kita mau teliti di situ dan kita temukan, dan itulah kebaruan yang kita dapati. Jadi art itu nanti akan muncul novelty yang kita akan hasilkan dari penelitian atau artikel kita. Nah, itu cara membuat. Kemudian apa gitu tadi Pak Yus? Perbedaan state of the art. Nah, ya, tadi itu state of the art. Jadi state of the art itu biasa dalam hibah dikti disebut dengan perbedaan antara penelitian terdahulu, hasil penelitian terdahulu dengan yang akan kita kerjakan. Nah, itulah yang disebut dengan state of the art. Hasil dari state of the art itu sudah memperlihatkan kebaruan nanti yang kita akan dapat. Dan setelah kita dapat, itulah novelty dari apa yang kita kerjakan dari penelitian kita atau tulisan kita. Itu perbedaannya. Begitu Pak Germanicus. Terima kasih atas pertanyaannya. Siap. Ada lagi pertanyaan masuk ini Kak? Tips. Ada lagi masuk pertanyaan. Manakah yang lebih mudah menulis artikel ilmiah atau artikel review? Terima kasih. Manakah yang lebih mudah menulis artikel ilmiah ataukah artikel review? Nah, artikel review ini di sini yang saya ingin tanya sebenarnya. Artikel review ini menulis kajian pustaka, mereview artikel orang. Nah, ini. Biasanya itu di jurnal itu kalau namanya review artikel itu artikel review. Nah, artikel review dengan review artikel itu berbeda. Artikel review biasanya itu dipublikasi juga di jurnal. Ada jurnal-jurnal yang menerima artikel
research, ada artikel review. Nah, artikel review itu dari teori-teori yang ada, kemudian kita jelaskan, kita komentari yang ada dari teori-teori itu. Nah, biasanya kita mengkaji itu disuruh artikel, kemudian kita kata-kata artikel. Nah, kalau artikel review itu banyak artikel, kemudian kita buat, kita komentari dan akan menemukan apa yang kira-kira menjadi peluang terdepan untuk lebih diteliti. Itu perbedaan antara artikel ilmiah ataukah artikel review. Nah, artikel review itu dia juga termasuk dalam kategori artikel ilmiah. Tapi non research. Jadi artikel ilmiah itu ada dibagi dua lagi. Ada yang research artikel, ada non research artikel. Ada artikel yang dari hasil penelitian dan ada artikel yang bukan dari hasil penelitian atau dari kajian teori-teori literatur sebelumnya atau penelitian sebelumnya. Nah, itu namanya artikel ilmiah juga. Jadi ada artikel ilmiah itu ada yang research artikel, ada yang non research artikel. Ya, jadi artikel ilmiah dia juga termasuk dalam artikel review itu dia termasuk dalam artikel ilmiah, tapi non research. Nah, kecuali kalau yang ada di kuliah biasa kita disuruh review artikel, satu artikel disuruh review, nah itu lain, bedanya lain. Itu cuma mengajar kepada kita bagaimana cara-cara teknik untuk membuat artikel review. Dari jurnal misalnya, dikasih jurnal, kita membuat ringkasan umum, terus kita mencari kesalahannya, kemudian kita komentari, kemudian kesimpulan. Artikel review yang ada di bidang bisa ulas metode penelitian untuk bidang humaniora agar bisa goal. Goal apa ini? Goal hibah. Kak, Nah, ada dulu kalau yang goal angkat hibah, tangan, Kak. Ada dulu yang angkat tangan. Mungkin boleh. kita dahulukan dulu yang angkat tangan dari Bapak Boleh. Idan Halid. Bapak Idan Halid, silahkan Pak. Pak Idan Halid. Pak Idan Halid. Atau lanjut dulu lagi, Kak? Kayaknya beliau lagi... Lagi azan dulu, azan. Iya, istirahat dulu, Kak Di. Ibu Rahmawati Asis, silahkan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dr. Suryadi atas kesempatan yang diberikan. Pada Bapak pemateri Dr. Saidna, saya kira menarik sekali Pak ya materi yang sudah Bapak paparkan dan sampaikan kepada kami. Banyak hal yang saya kira menurut saya juga baru saya dapatkan. Dan ada beberapa hal juga yang ingin saya memperjelas kembali. Yang pertama itu Pak, mengenai judul buat semenarik mungkin, seksi mungkin. Nah, ini yang saya, salah satu triknya itu misalnya membuat kalimat judul itu sesingkat-singkatnya. Kemudian, nah ini saya latar belakangnya dari kesehatan masyarakat, Pak. Kalau misalnya ini kita punya penelitian misalnya tentang stunting, kemudian dalam hasil penelitian tersebut ada variabel yang signifikan mempengaruhi stunting dan ada yang
tidak signifikan mempengaruhi. Jadi banyak variabel yang diteliti. Kemudian bagaimana menurut saya minta pendapat atau tanggapan atau masukan Bapak mengenai bagaimana membuat judul tentang stunting ini agar bisa orang tertarik untuk membaca isi dari artikel kita nantinya. Apakah nanti kalau misalnya penelitian ini, apakah kita bagus mengangkat judul yang variabelnya yang sudah terbukti signifikan berpengaruh, atau juga bisa memasukkan variabel yang kita melakukan pembahasan yang tidak berpengaruh. Kalau kita misalnya mau mengusulkan untuk menjadikan sebagai artikel penelitian. Kemudian yang kedua yang mengenai kata kunci, Pak. Kalau kata kunci itu sebaiknya kita menyusun kata kuncinya itu mengambil dari variabel penelitian kita atau seperti apa? Apa yang harus kita apa kunci untuk menyusun kata kunci tersebut supaya bagus untuk menjadi kata kunci kita? Kemudian mengenai ini Pak, citasi, mungkin ada pengalaman Bapak bagaimana supaya tulisan kita itu banyak yang mensitasi tulisan artikel kita nanti. Kemudian yang terakhir Pak, mengenai ini tadi saya tertarik dengan artikel kita yang kita dibayar sebagai penulis. Tadi saya sempat mendengar ada kantor bahasa Pak ya. Nah kalau di bidang kesehatan masyarakat itu ada juga seperti itu ya Pak ya. Apakah ada bisa mungkin jalan untuk kemudian jangan sampai kita yang kan selama ini pengalaman kita yang membayar untuk menerbitkan artikel. Nah mungkin Bapak bisa memberikan informasi terkait dengan kesehatan masyarakat. Bagaimana supaya kita ini sebagai penulis kita yang dibayar. Makasih banyak Pak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Rahmawati Asis atas pertanyaannya. Saya sempat catat ada 4 Kak, terkait judul, kata kunci, bagaimana perbanyak citasi, dan bagaimana supaya tulisan kita, bukan kita yang membayar, apalagi kayak Scopus biasa sampai 15 juta atau 20 juta lah. Saya kembalikan kepada pemateri Kak Bapak Dr. Saidna Sulfikar. Silakan Kak. Semakin pendek kata, semakin kurang kata dari 12 kata pada judul, dia semakin bagus. Kemudian tadi saya sudah memberi tadi trik sesat tadi itu, trik sesat. Nah, kalau tadi Ibu sudah bilang hasil itu ada yang positif, negatif, itu bagus tadi. Juga saya jelaskan tidak perlu telanjang. Artinya Ibu perlu menjelaskan bahwa pengaruh stunting terhadap ini tidak perlu juga begitu karena jelas dari bilang bahwa yang tidak tertarik itu tidak efektif, ada yang efektif itu. Nah, bisa Ibu bikin judul untuk kalau artikelnya itu bisa buat saja itu biar orang agak tertarik dan seksi untuk dibaca itu. Antara bikin judulnya saja itu stunting status stunting di antara A dan B begitu. Itu maksudnya stunting antara A dan B. Nah, mungkin begitu ada. Jadi dia itu tidak jelas. Ada kan tadi Ibu bilang ada yang positif, negatif atau ada yang efektif tidak. Nah, itu. Jadi mungkin buat judulnya itu dia agak pendek dan dia itu agak membuat orang maksudnya apa ini dia ini. Orang ingin tahu lebih dalam apa maksudnya ini ya. Ini atau orang kedua di antara stunting. Jadi A dan B di antara stunting begitu. Jadi positif negatifnya nanti ada, efektif dan tidak efektifnya dijelaskan di situ. Nah, di situ. Jadi ada judul-judul mungkin yang Ibu bisa lebih ringkas tapi dia itu menarik dan orang akan merasa ketika baca judul itu orang akan, maksudnya apa ini? Nah, ada ketertarikan orang untuk membuka apa yang Ibu tulis. Nah, yang kedua masalah abstrak. Masalah keyword, kata kunci. Biasanya kata kunci itu kita tulis misalnya di situ stunting. Nah,
tujuan kita menulis kata kunci itu ketika masukkan kata kunci kita itu di search engine, muncul. Tapi kalau cuma memasukkan setting saja, yang muncul hanya ketika kita cari di search engine manapun itu di pengindeksan terus untuk referensi ini, tentunya kalau kita cari judul stunting akan muncul begitu banyak. Nah, misalnya ibu buat di situ faktor X di balik stunting. Nah, begitu. Ada satu di situ. Nah tulis itu. Kalau mencari ketiga stunting, pasti ibu punya yang muncul, yang lain tidak munculnya. Atau stunting positif negatif, ibu kasih nama apalah, stunting apa begitu, stunting 2A begitulah misalnya begitu. Kata kuncinya begitu, ketika ibu tulis cari di pengindeks akan muncul artikel ibu, tidak muncul banyak-banyak artikel orang lain tentang stunting. Nah, itu fungsinya itu kata kunci keyword. Ketika kita masukkan kata kunci di search engine, maka artikel kita yang akan muncul, bukan stunting secara umum. Nah, kemudian tadi yang ketiga apa, Pak Yus? Publikasi citasi. Bagaimana citasi? Suruh mereka citasi. Kalau citasi dalam Scopus itu, dia tidak akan menghitung citasi kalau bukan jurnal atau artikel yang dipublikasi di jurnal yang terindeks Scopus juga. Nah, jadi kalau untuk citasi terhitung di Scopus, berarti harus publikasi di jurnal yang Scopus. Jika ada kawan yang publikasi artikelnya di jurnal yang Scopus, nah minta tolong citasi punya saya. 1 aja begitu. Kalau ada teman 2, 3, lumayan sudah 3. Karena kalau kutip sendiri biasanya dihitung itu, kalau di Scopus ada di situ self citation dihitung. Nah itu. Biasa kalau di Scopus dihitung. Tapi kalau untuk Google Scholar dan lain-lain itu, nah di sini ada kawan saya dari kampus saya, ada The Scorpion Pak Risman ini, nah dia itu yang sering carikan dia mengajar dia bagaimana cara mengutip, jadi dia yang sering mengutip artikel saya dan artikelnya dia. Dan dia adalah dosen yang saya bilang, saya yang rajin publikasi, yang hampir semua jurnal kantor bahasa dikirim artikelnya. Top record ini, top record. Jadi di sini ada hadir di Zoom ini teman saya, dosen saya, Pak Risman, namanya The Scorpio Risman. Nah ini jagonya untuk yang dibayar. Nah, kita 4 kantor bahasa ada di 30 provinsi, semua artikel dia ada. Dan itu semua dibayar. Itu. Kalau ada, coba perhatikan di grup, cari saja deskripsi. Nah, itu kalau ada ingin bertanya. Nah, kalau untuk kesehatan, saya tadi belum cari-cari. Apakah ada, tapi yang saya dengar ada di kantor. Ya. Jadi tapi karena itu kita juga di Google itu jurnal yang memberikan fee atau honor buat penulis, pasti akan muncul jurnal apa saja, atau dalam bidang ini, dalam bidang kesehatan. Nah, itu akan muncul dengan sendirinya. Inilah jurnal-jurnal yang memberikan atau honor. Nah. Jadi yang tadi ada cuma saya kasih tadi ada yang sosial dengan yang bahasa itu. Nah, itu. Jadi kalau ingin yang lain lagi, tinggal berselancar di Google dan ketik saja jurnal yang memberikan fee atau honor buat penulis, untuk penulis. Nah, dalam bidang ini, ada semua itunya biasa.
Kehutanan juga ada, yang saya tahu kehutanan ada, memberikan honor. Kalau jurnal Scopus itu, kalau jurnal Scopus banyak yang gratis, cuma itu. Banyak jurnal sebenarnya yang gratis, cuma itu. Aturannya itu terlalu ketat, terlalu fokus ke bahasanya, kontennya, gaya selingkuhnya, semua sama. Tadi yang saya sebutkan dari awal tadi itu bagaimana tentang judul, tentang abstrak, tentang itu semua itu. Nah, itu kebanyakan dari panduan-panduan yang ada di Scopus. Itu panduan Scopus untuk submit jurnal di Elsevier. Nah, itu semua itu panduan umumnya kayak begitu, seperti itu. Sudah, Bu? Ya, terima kasih banyak, Pak. Ya, terima kasih, Bu. Ada lagi, Kak. Kita persilakan kepada Bapak Idan Halid untuk mengajukan saran atau pertanyaan terkait publikasi atau penulisan karya ilmiah. Silahkan, Pak, Bapak Idan Halid. Pak Idan Halid. Yes. Apa tadi pertanyaannya? Atau masih ada satu orang, Kak? Ibu Mindo Sinambela. Silahkan, Bu, yang acukan tangan. Saya persilahkan, Bu. Ibu atau Bapak Sinambela. Mohon maaf kalau salah. Silahkan. Apa yang mau saya tanya ya? Oh ya, Ibu, silahkan, Bu. Saya, Pak. Aduh, Ibu Husnul Hatimah. oh, ibu itu dulu deh. Mindo Sinambela dulu, Mindo Sinambela. Ibu Mindo Sinambela. Ibu itu dulu, Kak. Itu dulu, Kak, Bu. Maaf, ibu itu dulu, Kak. Ibu yang tadi dulu. Oh iya, siap, Bu. Ibu Husnul Khotimah. Silahkan, Bu. Baik, terima kasih Bapak Yusriadin. Saya sangat senang sekali bergabung di acara workshop ini. Pak Zulfikar, saya menyimak dari awal sampai akhir ini sangat luar biasa ilmunya. Teorinya sudah sangat banyak sekali dan kita sebenarnya peserta tinggal PR-nya mengaplikasikan. Saya sangat tertarik, mungkin ingin dikulik sedikit tentang Pak Zulfikar sendiri tentang bagaimana Bapak membangun habit menelitinya, semacam adakah target membaca artikelnya, terus seperti apa. Nah, itu mungkin yang di balik layar yang kita ingin tahu, Pak. Mungkin bisa menginspirasi kita bersama. Juga teman-teman, ini salam dari Mataram. Saya Husnul Khotimah dari Universitas Mataram, mengajar di pendidikan bahasa Inggris. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Salam dari Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Semoga sehat selalu dan corona segera berlalu. Amin. Saya persilakan kepada Bapak Dr. Saidna Zulfikar terkait bagaimana habit menelitinya atau habit menulis supaya bisa tiap bulan menghasilkan sebuah publikasi. Silahkan, Kak. Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu Husnu. Tentunya kalau ada motif, ada alasan. Biasanya kan ada istilahnya itu, biasanya itu apa ya? Biasanya itu saya mencari saingan. Kita tanding-tandingan siapa yang terbanyak. Nah, itu yang biasa saya buat. Nah, bertanding siapa yang banyak. Misalnya biasa saya buat bagaimana kita bertanding siapa yang namanya terbanyak diklik, siapa yang terbanyak. Atau ketika dilihat di Sinta di mana ini siapa yang terbanyak. Nah, cuma saat ini memang saya sudah kalah karena memang tidak tahu apanya, bahkan Pak Yusriadi sudah melaju melewati saya sebenarnya itu. Nah, jadi ada memang masa-masa di mana seseorang itu
akan muncul rasa bosan, itu kan namanya teori kurva. Teori kurva atau namanya di ekonomi itu hukum Gosen itu. Hukum Gosen satu, sesuatu yang dikerjakan terus-menerus pada akhirnya akan sampai titik jenuh. Nah, itu biasanya seperti itu. Dari dulunya itu, saya itu ya memang suka tanding-tanding sama kawan begitu. Kita tanding-tanding siapa punya yang banyak begitu. Nah, akhirnya karena saya memang suka bersaing dalam hal yang begitu. Nah, ada juga yang memang kurang dikasih motivasi dengan mensubmit ke jurnal yang baik. Nah, kalau saya ini kan cuma orang bilang banyak gitu. Nah, itu cuma lomba-lomba antara kawan dan kawan. Kita kadang ingin lomba siapa yang terbanyak artikelnya, siapa yang terbanyak citasinya, siapa yang terbanyak namanya ketika diklik di Google akan muncul. Nah, itu yang bikin termotivasi. Tapi kalau masalah yang lain tidak. Nah, kemudian untuk menghabiskan waktu untuk membaca, tentunya biasanya itu saya ketika kan di HP itu saya simpan banyak buku dan banyak jurnal yang saya ingin baca. Ketika jenuh, saya gunakan itu untuk lampiaskan baca jurnal itu. Ketika setelah baca, jadi ketika menunggu pesawat, menunggu apalah begitu, nah, itulah waktu-waktu yang saya gunakan untuk membaca referensi yang ingin saya teliti seperti itu, Bu. Nah, itu. Nah, salam juga buat yang di sana, dan saya juga ya sama-sama lah, kita orang bahasa Inggris lah, tahu-tahu sedikit lah. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Kak atas pemaparannya. Saya ingin pertanyakan dulu ini Kak, sampai jam berapa batas waktunya? Siapa tahu sudah capek nih speak sejak tadi pagi kayaknya. Apalagi di beda 1 jam juga. Untuk tutup ini. Jadi bagaimana Kak? Kita akhiri bagi yang siap. Jadi bagi peserta pada hari ini, insya Allah kita siapkan sertifikat dan semuanya juga kita lakukan secara gratis berdasarkan usulan dari senior saya, Bapak Dr. Saidna Zulfikar. Saya sediakan kembali linknya, silahkan isi biodatanya supaya kami bisa, silahkan isi kembali bagi yang baru-baru bergabung supaya kita bisa cetak sertifikatnya secepat mungkin, kurang lebih 1 minggu. Bahkan bisa besok, mudah-mudahan insya Allah sebelum hari raya sebagai hadiah THR dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pengayoman. Dan jangan lupa untuk gabung di grup WA yang ada di link ini. Saya kira ini bagi yang belum gabung silahkan untuk diisi atau sudah gabung semua. Kebetulan juga pemateri Bapak Dr. Saidna, karena kita beda 1 jam, beliau di Ambon, otomatis sekarang beliau sudah asar. Jadi terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Insya Allah semoga kita masih bisa ketemu untuk workshop selanjutnya. Insya Allah amin, dan tetap stay at home dan berdoa agar corona cepat berlalu di Indonesia. Atau ada saya kira cukup pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan isi biodatanya supaya kami bisa cetak secepatnya sertifikatnya. Terima kasih Bapak Ibu dosen sekalian, adik-adik mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kita lagi gitu. Karena tuh gitu. Jadi share kan? Oh ya. Ya, bisa langsung diselesaikan. Link WA-nya mana ya? Link WA-nya mana? Kita lagi ini yang berapa ini yang di Sarma Kasar. Soalnya nanti udah hampir 2 jam nih membahas WP ini aja. Belum diploting ya Pak. Udah ngisi anu. Jadi pertama kalau sekarang kan ada di aplikasi juga lagi coba diplotin lah. Ya, ini kan PTRB kita paling nggak ya bisa informasi proses. Nanti coba di sini ada Pak Abdul. Lama hapus saja di atas. Tahu sama tahu, tetapi kan formalitinya sebenarnya kan.
Halo. Lagi di translate lagi katanya.